insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan nantinya setelah mungkin kita memberikan sedikit arahan dan gambaran tentang seperti apa penanganan dan pencegahan COVID atau virus corona ini kepada teman-teman relawan. Jadi insya Allah nanti teman-teman relawan yang akan membantu kita bekerja di bawah. Selanjutnya untuk di desa ini tim relawannya itu ada sekitar 60 orang Pak, sekitar laporan 60 orang itu terdiri dari Pak RT, Pak Padusun, RT RW, Ketua BPD dan beserta anggota BPD, teman-teman dari Puskesmas, ada bidang-bidang dari dusun masing-masing, dan tim pemuda dari Karang-Taruna yang mewakili. Ya, mungkin ini yang bisa kami sedikit sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penanganan COVID-19 untuk Desa Panekan pada hari ini resmi kami buka. Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. Nah, ini prinsip tentara ini. Ini yang dipakai ini. Nah, kenali dirimu, kenali musuhmu. Jadi tentara itu tidak pergi berperang begitu saja, harus ditahu kekuatan senjatanya berapa, personilnya berapa, tempatnya di mana, harus ditahu. Kalau kita tidak tahu, ya bunuh diri namanya. Kalau ke sana, ya. Dan kemudian kenali medannya, ya. Jadi medan yang kita mau pergi ya kita sudah pelajari di atas kita. Inilah prinsip sama dengan COVID. Kalau kita mau terasir orang ya kenali di mana tempatnya, segala macam. Kemarin dulu saya mengikuti Tipkom melalui langsung dari Bapak Kapolda. Kita ini selaku petugas yang sudah ditunjuk untuk tetap mengawasi posko PPKM itu. Jadi ada beberapa anggota saya, Pak dan Ramil juga sudah menunjuk itu untuk ditugaskan di puskesmas dan sudah dilatih sebagai tracer, begitu berkali Pak. Sudah ada. Tinggal bagaimana ini pelaksanaannya di PPKM di desa ini. Mohon izin Pak dan Ramil dan Pak Kapolsek, Pak Desa dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Singkat saja Pak, biar kita waktunya juga efisien sebagai bekal nanti pada saat kita berada di lapangan bekerja sebagai tracer pada kasus-kasus COVID-19. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan sama Bapak dan Ramil tentang sekelumit informasi tentang bagaimana virus ini menularkan dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian Bapak Kapolsek juga telah menjelaskan secara garis besar tentang PPKM Mikro yang seharusnya sudah berjalan sampai ke tingkat RT RW Pak. Jadi kalau di desa Sanjai di sebelah itu Pak, bulan lalu saya dilaporkan ada RT RW yang masuk dalam zona orange. Itu langsung saya laporkan kepada kepala desa untuk dilakukan tindakan PPKM Mikro. Jadi pembatasan wilayah setempat yang kecil, sebagai contoh misalnya pembatasan pelaksanaan ibadah untuk sementara waktu karena kasusnya melonjak. Baik Bapak Ibu sekalian, singkat saja biar kita cepat. Nah, virus COVID Pak tadi sudah dijelaskan sama Pak dan Ramil. Ini penularannya Pak, kontak langsung jarak 2 meter, kemudian melalui bersin, batuk dan seterusnya. Kemudian kalau Bapak Ibu sering menyentuh benda-benda di permukaan, meja dan seterusnya tanpa cuci tangan, maka itu bisa menularkan dengan cepat. Ya. Kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi kasus COVID-19 di Indonesia sekarang Pak. Bulan Januari Bapak Ibu sekalian, kasus kita melonjak drastis. Ada dalam satu hari Pak, ada 14.000 kasus lebih di bulan Januari, dengan tingkat kematian 210 orang setiap harinya. Nah,
Mungkin mohon izin Pak, jadi mungkin karena kita agak bagus juga dalam protokol kesehatan dan pelaksanaan imunisasi, bulan Mei sudah mulai turun. Jadi trennya Pak di bulan Mei, kasusnya sisa 5.000 sekian per hari dengan tingkat kematian yang tetap sama. Kasus turun, tetapi angka kematian sama Pak. Nah, saya mau kasih lihat Pak di India saat ini yang tadi sempat disinggung oleh Bapak dan Daniel. Bulan Februari, Januari, Februari Pak, dia kasusnya sedikit sekali. Hanya kurang lebih 9.000 kasus setiap harinya dengan populasi India 1, sekian miliar. Dibanding dengan kita yang cuma 270 juta, ini hampir sama kasusnya. Bulan Januari Pak, Januari, Februari kasus di India berkurang. Bulan Maret, Februari, Maret itu India memulai vaksinasi keluarganya. Persoalannya baru 20% yang divaksin, orang sudah buka masker. Akibatnya apa Pak? Bulan Mei, dari data global bulan Mei, 1 Mei kasusnya meningkat. Satu hari Pak, bayangkan 390.000 orang terinfeksi setiap harinya. Dengan tingkat kematian kita lihat Pak, dari bulan Februari yang satu harinya cuma 78 orang, naik menjadi 3.689 orang setiap hari meninggal karena COVID. Bukan hoax Pak, data global ini WHO punya. Coba kita bayangkan, jangan sampai kasus di India begini. Ini ada di negara kita karena euforia dengan vaksinasi, euforia dengan perayaan-perayaan yang bersifat kerumunan, maka ini bisa naik kasusnya seperti ini Pak. Oleh karena itu, Pak Desa barangkali, setahu saya baru Pak Desa Panaikan yang melaksanakan ini di wilayah timur. Di Sinjai Tengah ada, Manipi juga ada, tapi baru satu-satu Pak. Jadi diharapkan barangkali nanti Bapak Ibu yang hadir di tempat ini menjadi ujung tombak kami juga di kesehatan untuk mencari kasus-kasus kontak yang terkonfirmasi positif. Yang parah sebenarnya Pak di sini di India ini, karena sudah ada mutasi virus. Mutasi itu Pak, dia berubah dari bentuk A menjadi bentuk B yang sifatnya itu lebih cepat menular. Begitu, sehingga kasusnya meningkat dengan drastis. Kalau kita lihat di TV Pak, di sana kan Hindu. Jadi orang Hindu itu kan dibakar Pak, ngantri itu mayat mau dibakar. Karena ini kasusnya meningkat dengan tajam. Nah, saya mau kasih lihat lagi contoh satu Pak. Jadi ini mungkin tidak kelihatan ping-pingnya Pak ya. Ini kita punya hasil swab di Sinjai Pak, bulan Januari, Februari. Kalau saya juga tim COVID di kabupaten Pak. Ini pink semua Pak, pink itu ini yang positif, ada positif. Ini hasil swab begini modelnya Pak. Kenapa ini tidak bisa kami share? Karena ini banyak nama di sini, sengaja saya tutup Pak, karena ini identitasnya orang. Ya. Ini bulan Januari masih banyak yang positif. Saya kasih lihat lagi perbandingan di bulan Mei Pak. Di bulan Mei tidak satu pun ada yang positif. Tetapi jangan sampai ini menjadi euforia bagi kita. Jangan sampai kita terlalu senang karena sudah tidak ada lagi yang positif, sehingga kita lengah dalam melakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu Bapak Unsur Tripika tadi bersama dengan Bapak Kepala Desa selalu mengingatkan dengan protokol kesehatan. Karena ini kuncinya Pak, kita mau memutus mata rantai penularan dengan cara yang 3M. Kalau tidak, Indonesia bisa seperti India. Lanjut Pak. Ya, mudah-mudahan tidak. Itu yang kita harapkan. Dengan adanya pertemuan hari ini itu tidak terjadi. Nah, ini saya tidak perlu panjang lebar di sini Pak, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak pembicara sebelumnya. Saya cuma mau kasih lihat ini Pak. Jadi langkah-langkahnya sudah jelas, ya. Kemudian, nah yang paling penting ini Pak, yang hindari perjalanan yang tidak penting. Bapak Ibu menjadi ujung tombak di sampai ke tingkat RT RW untuk tracing. Jadi begitu nanti ada yang lewat dari perbatasan, lolos barangkali, cepat dilaporkan Pak supaya kita bisa mengambil tindakan segera. Jadi begitu ada pendatang, langsung kita isolasi. Isolasi bukan cuma di rumah Pak, tapi tidak boleh kontak dengan keluarga. Jadi dia di kamar.
gitu. Jangan sampai dia bawa virus mutasi lagi, kasihan kita. Lanjut ya. Ya. Biar kita dapat intinya Pak, biar ada yang bisa kita bawa pulang. Nah, yang celaka lagi Pak sekarang, gejala COVID ini bukan lagi seperti ini Pak. Demam, batuk, sesak nafas, kalau saya bulan 3 Pak terkonfirmasi positif juga. Selama setahun saya menjadi dokter di Hotel Sinjai, baru bulan 3 saya terkonfirmasi positif. Dan itu persis ini Pak dan Ramil, gejalanya memang ya, demam, batuk, saya sesak nafas sampai saturasi turun 92% yang normalnya 98%. Sampai saya lapor sama dokter Marlina di rumah sakit, perlu tidak saya dirawat di rumah sakit? Dia tidak perlu. Kalau misalnya sudah di bawah 90 kita punya saturasi oksigen, langsung masuk perawatan. Dan ini memang seperti ini Pak gejalanya. Saya swab antigen itu hari Pak negatif, tapi saya tidak yakin, saya COVID. 1 hari setelahnya saya PCR positif Pak. Jadi memang gold standar pemeriksaan kita adalah RT-PCR. Nah, dua lagi slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang zamannya sudah mulai pencegahan dengan vaksinasi. Apa tujuannya vaksinasi? Kita mau capai yang namanya herd immunity Pak. Jadi komunitas kelompok, kekebalan kelompok. Di India baru 20% dari total penduduk yang divaksin sudah mulai lengah pada protokol kesehatan. Kita Pak baru 4%. Jangan sampai kita lengah. Jadi yang divaksin ini, jadi kalau kita Pak, jadi kalau di ilmu epidemiologi itu Pak, 70% dari jumlah total penduduk negara kita kalau sudah divaksin itu kita harapkan herd immunity sudah ada. Jadi 270 juta penduduk dikali 70% kurang lebih 190 juta sudah harus divaksin tahun ini kalau kita mau hidup dengan normal seperti itu. Tapi sekarang baru 10 juta Pak. Nah kita susah membujuk orang untuk vaksin, itu susah. Kenapa? Karena terlalu banyak hoax. Ya, itu yang menjadi persoalan. Kita